Nah, hari ini anak-anak hari ke Selasa, anak-anak ulangan tema yang ke-6 ya. Nanti kalian cek di classroom kita. Nah, anak-anak hari ini setelah kalian menjawab soal ulangan, kalian tetap akan ibu guru berikan materi pembelajaran ya. Nah, hari ini kita lanjutannya adalah tema yang ke-7. Jadi anak-anak sudah masuk ke tema 7 ya. Subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua atau ke-2. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa ya, ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran ibu guru ya, dari Sabang sampai Merauke dan semua anak-anak Indonesia juga ya. Oke, hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet, channel pembelajaran ibu guru. Oke, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Okay, continue to create the follow talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet, it finished. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Nah, anak-anak, tadi kan ibu guru sudah menyapa ya. Sekarang kita sebelum belajar, kita awali dengan berdoa ya, seperti biasa. Oke, hari ini ibu guru tidak tampilkan ya teks doa Bapa Kaminya. Dibiasakan ibu tampilkan sebelah kanan sebelah kiri ya. Nanti akan mungkin minggu depan lah ya, karena itu editingnya butuh waktu agak lama lagi ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi kalau kalian agak dengar suara ibu agak beda ya, jadi harap maklum ya, karena ibu lagi tenggorokan ibu lagi sakit, terus ibu juga agak flu gitu ya. Nah anak-anak, sebentar lagi ibu guru akan tampilkan video penjelasan materi tema yang ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua ya. Nanti anak-anak tetap ikutin, ibu guru akan tampilkan di video selanjutnya, ada ibu tampilkan slide PowerPoint ibu. Oke, nah anak-anak, sebelum kalian belajar, jangan lupa kalian sarapan dulu ya, supaya tidak lapar perutnya. Jangan lupa minum susu ya, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya anak-anak tetap sehat di rumah dan tetap semangat. Keep your spirit. Oke. Oke anak-anak, tetap semangat. Sebentar lagi ibu guru akan tampilkan video selanjutnya. Oke, don't forget to subscribe. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini ibu guru akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua ya. Nah tadi ibu di awalan ibu sudah memberikan video yaitu tentang menyapa bersama, terus sudah juga kita berdoa bersama ya anak-anak ya. Jadi ini ibu guru lewatkan teks doanya. Sekarang kita lanjut aja ke slide yang utama ya. Oke, kita baca sama-sama anak-anak. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Oke, next. Ya, hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Oke, next. Gerakan berjalan di air. Oke, ini seperti contoh di bawah ini anak-anak ya. Di sini ada kolam renang ya, ada airnya. Terus ini anak-anak ini dia berjalan di dalam kolam renang tersebut ya. Oke. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Oke, next selanjutnya.
Nah, anak-anak, kalau kalian agak dengar suara ibu agak beda gitu ya, harap maklum aja ya. Soalnya ibu ini sebenarnya lagi kurang sehat ya anak-anak ya. Agak pilek, terus batuk juga ya. Tapi ibu guru berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak semua ya. Oke, sekarang kita lanjut judulnya kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Oke, next. Kita lihat. Oke, kita baca sama-sama anak-anak. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular next. Sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Next. Nah, sekarang percakapan ular dan tikus. Ular dulu ya. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Nah, jawab tikus anak-anak. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Next, lanjut. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Next, selanjutnya. Nah, ular menjawab, Hei tikus, aku sedang berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Nah, tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Next, selanjutnya. Tikus menjawab, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Next, selanjutnya. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasib tikus. Nah, ular menjawab, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Next, selanjutnya. Nah, tikus menjawab, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Next. Ular mengangguk tanda mengerti. Nah, ular menjawab, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Next. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Next. Nah, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Mereka saling memaafkan dan memutuskan untuk bersahabat dan mencari makan bersama. Next. Nah, hasil pengelompokan berdasarkan anak-anak, jadi anak-anak kita itu berteman itu tidak boleh milih-milih ya. Nah, ini materinya sebenarnya pembelajaran yang kedua ini hampir mirip dengan pembelajaran yang pertama kemarin ya. Nah, sekarang perbedaannya itu, kalau di pembelajaran yang kedua itu kita lebih menekankan kalau kita berteman itu anak-anak tidak boleh pilih-pilih teman ya. Nah, contohnya misalnya di dalam kelas kita anak-anak, kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Di dalam kelas kita itu tidak hanya ada satu suku ya, tapi berbagai banyak suku-suku bangsa ya. Contohnya misalnya di dalam kelas kita ada suku Jawa, suku Tionghoa, suku Batak, suku Dayak ya, suku misalnya apalagi ya, Jawa atau yang lainnya ya, suku macam-macam. Dan begitu juga agama ya. Di sekolah kita itu agamanya tidak hanya ada satu anak-anak, tapi ada agama Katolik, agama Kristen Protestan, ada agama Buddha, mungkin ada agama Islam juga, atau agama Hindu juga, Konghucu ya. Jadi beraneka ragam. Dan begitu juga di dalam kelas itu anak-anak
Warna kulit. Warna kulit setiap anak-anak itu berbeda-berbeda ya. Nah, seperti ini Ibu tampilkan warna kulit berbeda. Ada siswa yang berkulit coklat, ada yang siswa yang berkulit putih, ada juga siswa yang berkulit sawo matang ya. Ada siswa yang berkulit mungkin kuning langsat seperti itu ya. Jadi kita walaupun berbeda-berbeda gitu anak-anak, kita harus saling menghargai, saling menghormati ya, gitu ya. Oke, next selanjutnya. Sikap saya terhadap teman yang berambut keriting. Nah, anak-anak di dalam kelas juga kita punya teman-teman yang rambutnya ciri-ciri khasnya berbeda-beda ya. Ada anak yang rambutnya panjang, ada anak yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya ikal ya, ada yang rambutnya panjang, pendek, keriting, macam-macam ya. Nah, sikap kita terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus atau yang beda dengan kita adalah tidak membeda-bedakan ya. Karena pada dasarnya semuanya adalah sama ya. Oke, nah anak-anak materinya hari ini tidak terlalu banyak ya, jadi cukup itu di situ dulu. Nanti Ibu hari ini tidak berikan tugas ya, cukup anak-anak pahami dulu tema 7 subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua ini ya. Nanti setelah selesai ulangan penilaian tengah semester atau PTS atau biasa disebut dengan mid. Nah, nanti baru akan Ibu berikan tugas ya. Tapi minggu ini kemungkinan tidak ada dulu tugas. Anak-anak simak dulu supaya tidak ketinggalan ya. Nah, jadi sebenarnya materi hari ini itu tidak terlalu jauh beda, hampir sama dengan materi pembelajaran kemarin. Cuma berbedanya tadi di akhir pembelajaran itu Ibu menambahkan adanya tadi ini ya, sikap kita terhadap teman yang berbeda ciri-ciri dengan kita ya. Jadi kita itu berteman tidak boleh membeda-bedakan anak-anak ya. Jadi semua teman-teman yang di dalam kelas kalian itu teman kalian ya. Nah, jadi saya tidak mau berteman dengan yang kulitnya putih misalnya. Saya tidak mau berteman dengan kulit yang hitam. Nah, itu tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Karena setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya juga ya. Oke, jadi sudah paham ya, dan harus saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Oke. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan berdoa ya. Nah, kalian harap maklum kalau mungkin Ibu agak kurang enak ya. Ibu sebenarnya agak ngos-ngosan ya, Ibu agak pilek sedikit ya anak-anak ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Terima kasih. See you, bye.